dalam menurut Prawira Dilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat HR dan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan ruang lingkup, komponen dan aspek teknologi kinerja. Jadi, rekan saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu ruang lingkup teknologi kinerja. Dan saya persilakan kepada rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teknologi kinerja. Oke, menurut Prawira Dilangga, istilah teknologi kinerja dalam bahasa Inggris ini merupakan selalu berkaitan mengenai kata human atau human personality teknologi. Dalam artiannya itu teknologi kinerja manusia. Nah, kata human itu sendiri sebenarnya untuk mengubahkan pemikiran kita mengenai cangkupan penelaan. Nah, hanyalah mengenai tentang manusia ataupun orang. Nah, sementara dari personality itu sendiri atau performance itu sendiri sering berkaitan mengenai mesin atau alat, atau biasa juga disebut dengan alat penggerak. Oke, teknologi kinerja atau teknologi kinerja manusia itu selalu juga berkaitan tentang teknologi pendidikan atau juga teknologi pembelajaran yang muncul pada tahun 1980-an. Berdasarkan pemahaman dari materi pengertian teknologi kinerja, maka teknologi kinerja memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sistematik. Teknologi kinerja adalah suatu pengaturan yang tegas dan dilaksanakan dalam cara-cara metodik dan runtut. Cara inilah yang dilakukan oleh para praktisi untuk mengidentifikasi celah para kinerja. Kemudian karakteristik yang kedua, sistemik, yaitu memahami pengenalan celah kinerja seseorang sebagai elemen sebuah sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Dan yang terakhir, terbuka untuk semua makna, metode, dan media. Artinya, teknologi kinerja tidak terbatas pada kumpulan dari sumber penghasilan atau teknologi yang dapat dipakai. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup teknologi kinerja. Cakupan teknologi kinerja tidak hanya dalam pembelajaran saja atau hanya mencakup peserta didik dalam satu pembelajaran, namun di berbagai bidang. Misal di suatu perusahaan, instansi pemerintah, para peserta didik, dan instansi pendidikan. Jadi teknologi kinerja manusia terdapat pada individu, tim kecil maupun organisasi atau lembaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen teknologi kinerja menurut ICT 2004 dalam perspektif teknologi pendidikan. Ada 3 komponen yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja, yaitu yang pertama, kinerja peserta didik siswa, dan yang kedua, kinerja pendidik dan perancang pendidikan, dan yang ketiga, kinerja institusi atau organisasi pendidikan. Sedangkan menurut Mulyadi 2013, komponen teknologi dalam suatu perusahaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, perangkat keras, yang kedua perangkat manusia, dan yang ketiga perangkat informasi, dan yang terakhir perangkat organisasi. Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan-pernyataan di atas bahwa yang termasuk komponen-komponen teknologi kinerja adalah yang pertama individu, dan yang kedua organisasi atau lembaga, dan yang ketiga metode atau alat, dan teknik. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai aspek dalam teknologi kinerja. Jadi dalam teknologi kinerja itu melihat dari tujuan teknologi kinerja yang ada dalam Human Performance Technology, itu disebutkan ada 7 aspek yang menjadi target penelitian, yaitu yang pertama adalah masalah organisasi dan solusinya, kemudian yang kedua adalah lingkungan fisik, yang ketiga peralatan, yang keempat motivasi, yang kelima kemampuan dan pengetahuan, yang
yang keenam kemampuan intern, dan yang ketujuh proses. Jadi itulah tadi 7 aspek dalam target penelitian yang tercakup pada tujuan teknologi kinerja. Ya, itulah tadi mengenai penjelasan tentang ruang lingkup, komponen, dan aspek teknologi kinerja. Jadi sebagai kesimpulan dari materi yang kami jelaskan tadi, yaitu teknologi kinerja merupakan satu proses peningkatan kompetensi oleh manusia guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi hasil kerja yang didasarkan pada pengembangan sistem yang sistematik dan sistemik. Dan mungkin hanya itu dari kelompok 3, yaitu kelompok kami, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.